Oke, hari ini kita mau bedah sebuah analisis yang jujur aja cukup menarik. Analisis ini mencoba menghubungkan apa yang lagi panas-panasnya di dunia geopolitik sekarang dengan sebuah ramalan tentang perang global. Gimana ceritanya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa yang lagi kita lihat ini cuma sengketa biasa antar negara? Atau jangan-jangan ini adalah pembukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar? Sebuah skenario akhir zaman yang katanya sudah diramalkan. Penasaran kan? Oke, kita langsung masuk aja. Cerita kita ini dimulai dari Karibia. Di sana situasinya lagi tegang banget. Ada pengerahan kekuatan militer besar-besaran. Dan ini jadi panggung konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Venezuela. Jadi, kalau kata Amerika Serikat ya, alasan resminya sih mereka kirim angkatan laut ke sana buat berantas perdagangan narkoba. Tapi, sumber analisis yang kita bahas ini bilang lain. Katanya, tujuan aslinya itu buat menggulingkan rezim yang berkuasa di Venezuela. Kenapa? Biar bisa mengontrol cadangan minyak mereka yang super besar itu. Dan yang bikin makin menarik, analisis ini nunjukin data dari PBB. Ternyata kalau lihat datanya, cuma sebagian kecil banget kok kokain yang lewat Venezuela. Nah, fakta ini kan jelas bikin alasan resmi yang dipakai Amerika jadi, ya goyang gitu kan. Coba deh lihat kutipan ini. Ini langsung dari Donald Trump loh, menurut sumbernya. Dia bilang, kita akan mengambil alih, kita akan mendapatkan semua minyak itu. Nah, kutipan belak-belakan kayak gini dianggap sebagai bukti paling jelas kalau motif dibaliknya itu ya soal ekonomi, soal minyak. Menurut sumber yang kita bedah, apa yang terjadi ini sebetulnya kayak versi modern dari yang namanya Doktrin Monroe. Intinya, ini upaya Amerika buat mengamankan wilayah yang mereka anggap halaman belakang mereka sendiri. Kenapa sekarang? Karena pengaruh global mereka atau yang biasa disebut Pax Americana katanya lagi menurun. Oke, sampai sini kita bahas satu konflik ya. Sekarang coba kita tarik mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Disinilah analisisnya jadi makin dalam. Konflik di Venezuela ini ternyata dikaitkan dengan sesuatu yang jauh lebih masif, sebuah ramalan tentang perang dunia. Nah, buat mengerti ramalan ini, ada satu kunci penting, kata Rum. Dalam teks-teks Islam, ternyata kata ini punya dua interpretasi yang beda banget. Ada Rum yang diartikan sebagai Rusia dan dunia Kristen Ortodoks, dan ada Rum yang diartikan sebagai Barat, yaitu NATO dan sekutunya. Dua interpretasi inilah yang katanya bakal jadi dua kubu yang perang nanti. Menurut sumbernya lagi, perang besar ini nggak terjadi tiba-tiba. Ada pemicunya, semacam efek domino. Semuanya diawali dari serangan Turki ke Suriah Utara. Dari situ, NATO katanya bakal masuk, dan boom! Meletuslah perang besar antara Timur dan Barat. Jadi, biar lebih jelas, ini dia petanya. Di satu sudut, kita punya blok Barat, Amerika, NATO, dan aliansi Zionis. Di sudut lain ada blok Timur, Rusia, dan Tiongkok. Inilah dua kekuatan besar yang diramalkan bakal berhadapan. Oke, dua kubu raksasa saling berhadapan. Pertanyaannya, terus gimana akhirnya? Apa hasil dari perang super besar ini menurut analisisnya? Gambaran perangnya ngeri banget. Katanya bakal pakai rudal hipersonik dan nuklir. Dan selesai cuma dalam setengah jam. Tapi akibatnya luar biasa fatal. 99 dari 100 pejuang bakal tewas. Dan puncaknya, peradaban barat modern bakal hancur total. Sementara Rusia dan sekutunya keluar sebagai pemenang. Kehancuran barat ini menurut analisisnya bukan tanpa tujuan. Ini dilihat sebagai sebuah langkah dalam 3 fase pergeseran kekuasaan global. Dulu ada masanya Inggris berkuasa, atau Pax Britannica. Terus ganti ke Amerika, Pax Americanica. Nah, setelah kehancuran ini, katanya bakal muncul fase ketiga, Pax Judaica, di mana Israel yang memegang kendali. Jadi, ini dia inti argumennya yang paling krusial. Sumber ini bilang kalau gerakan Zionis justru menginginkan perang besar ini. Kenapa? Tujuannya adalah menghancurkan tuan rumah mereka sendiri, yaitu peradaban barat, untuk membuka jalan bagi tatanan dunia baru, di mana Israel menjadi pusat kekuasaan global. Oke, sekarang mari kita sambungkan semuanya. Ingat kan kita mulai dari mana? Dari ketegangan di Venezuela. Terus kita bahas ramalan perang global. Nah, gimana cara menyambungkan dua hal yang kayaknya beda jauh ini? Inilah inti dari pembahasan kita, kaitan perang itu sendiri.
Menurut analisis ini, apa yang terjadi di Venezuela itu ibarat versi mininya dari pergeseran kekuatan global. Di satu sisi, kita lihat Amerika yang mulai kehilangan cengkeramannya, tanda-tanda runtuhnya Pax Americana. Di sisi lain, kita lihat Rusia pamer kekuatan, bisa melindungi sekutunya, persis seperti yang digambarkan dalam ramalan. Dan ini ada detail geografis yang penting banget. Jarak terdekat antara Trinidad dan Venezuela itu cuma 14 km. Dekat banget kan? Artinya, kalau sampai ada serangan ke Venezuela, menurut sumber ini, Trinidad bakal jadi pihak yang sangat-sangat rentan kena imbasnya, baik secara militer maupun ekonomi. Sumber ini juga memberi peringatan. Kalau sampai Amerika menyerang, Venezuela kemungkinan besar nggak akan tinggal diam. Mereka bisa balas menyerang aset-aset Amerika yang ada di negara tetangga, yaitu Trinidad dan Tobago. Kalau itu terjadi, dampaknya bisa berantai. Politik jadi kacau, ekonomi bisa anjlok, bahkan bisa ada krisis pengungsi di kawasan itu. Jadi, analisis yang kita kupas hari ini kan, menawarkan satu sudut pandang yang, sangat spesifik dan rumit ya. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Di tengah dunia yang makin tegang ini, gimana sih seharusnya cara kita membaca pola-pola yang menghubungkan politik dunia, kejadian-kejadian sekarang, dan ramalan-ramalan dari masa lalu?